Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara. Al-ayah. Shadaqallahu azim. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin yang berbahagia, semoga Allah mudahkan kepada kita semua melakukan kebenaran, melakukan kebaikan. Atas puji dan rahmat Allah, pada hari ini kita diberikan kesehatan. Semoga sehat kita untuk beribadah, sehat kita untuk taat kepada Allah. Salawat dan salam semoga Allah haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para ulama yang meneruskan ajaran beliau sampai hari kiamat kelak. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebagai manusia punya tanggung jawab kepada keluarga, dan tanggung jawab itu bukan hanya sebatas tanggung jawab yang berupa menghidupi secara fisik, dalam arti memberikan nafkah, dohir, memberikan biaya. Tetapi kita punya tanggung jawab bagaimana keluarga kita ini kemudian terselamatkan dari jilatan api neraka. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah kalian semua dan keluarga kalian dari api neraka. Bagaimana kemudian yang kita lakukan, yang kita laksanakan ini bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka? Tentunya yang pertama adalah menjaga akidah. Akidah yang akan menyelamatkan kita adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini penting sekali karena akidah atau tauhid ini adalah fondasi yang utama yang harus diyakini dan dimiliki oleh seorang mukmin. Kenapa demikian? Karena kita tahu di dalam rukun Islam itu yang pertama adalah syahadat. Maka bagaimana kemudian syahadat ini ada keterkaitan, ada ta'aluk dengan amal, ada keterkaitan dengan ibadah, bahwa yang kita lakukan semua disaksikan oleh Allah. Amal ibadah yang kita lakukan semua Allah menyaksikan, dan sesungguhnya amal ibadah yang kita lakukan adalah hanya untuk Allah. Maka di dalam menjaga diri kita dari akidah-akidah yang sesat, kita dan keluarga kita, istri kita, ini jangan pernah kemudian putus belajar, jangan pernah kemudian putus mengaji. Karena belajar dan mengaji itu tidak kemudian terputus oleh karena sudah berumah tangga, oleh karena kemudian sudah usianya 40, tidak. Ngaji itu sepanjang hayat, dimanapun tempatnya. Yang sudah berumah tangga ada majelis taklim, kalau yang masih sendiri bisa di pondok pesantren. Yang sudah sepuh-sepuh ada majelis taklim di masjid, di musola, dan dimanapun tempatnya. Yang di situ ada kajian pengetahuan, disitulah taman surga dan yang akan menjadikan kita terjaga dari akidah-akidah yang menyesatkan. Yang kedua,
untuk menyelamatkan kita dan keluarga kita adalah hifdzus syariah. Menjaga syariat, menjaga ibadah kita. Apa yang Allah wajibkan kepada kita, kita lakukan. Dan apa yang Allah larang kepada kita, kita berupaya sekuat tenaga untuk tidak melakukan. Nah, ini hifdzus syariah. Maka dalam konteks hifdzus syariah itu adalah hukum-hukum yang berlaku untuk manusia atau hukum taklif yang berupa wajib, halal, haram, mubah, sunnah. Wajib, halal, haram, mubah, sunnah. Ini adalah hukum syar'i. Kalau mubah boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Halal boleh dimakan. Kalau haram tidak boleh kemudian kita lakukan. Sunnah ketika dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak mendapat apa-apa. Makruh, ya, tadi ada makruhnya. Makruh ketika ditinggalkan dapat pahala dan ketika dilakukan tidak mendapatkan apa-apa. Nah, dimensi syariat itu yang wajib, halal, haram, makruh, mubah, 5 ini berkaitan dengan amalia, berkaitan dengan perilaku, berkaitan dengan muamalah yang dilakukan oleh setiap manusia di alam dunia ini. Hifdzus syariah, ini penting. Yang ketiga adalah hifdzul adab, menjaga tata krama. Menjaga tata krama ini adalah tata krama, akhlak, adab dengan Allah, dan kemudian adab dengan sesama makhluk Allah. Bisa dengan sama manusia, bisa dengan sama makhluk, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Ini kita juga harus punya etika. Kenapa demikian? Kalau kemudian kita nggak punya etika kepada alam, nanti alam akan kemudian berlaku tidak baik kepada kita. Contoh kecil, kalau kemudian kita sering menebang kayu di gunung, akibatnya kemudian terjadilah banjir. Itu karena kemudian kita tidak punya akhlak kepada alam. Begitu juga manusia tentunya, ketika kita berbuat baik kepada manusia, nah, tentu Allah juga akan membalas kebaikan yang kita lakukan kepada manusia itu. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu masih mau menolong saudaranya. Nah, ketiga hal ini yang akan menyelamatkan kita dan sebagai penjaga kita dari jeratan api neraka. Melakukan amal ibadah ini didasari dengan tauhid, syariat, akhlak, dan ibadah yang kita lakukan adalah semata-mata hanya pada Allah. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita semua untuk berbuat baik, beramal ibadah, dan amal yang kita lakukan betul-betul kita persembahkan pada Allah dengan niat ikhlas, dengan niat tulus, karena ikhlas adalah ruhul amal. Ruh amal itu ikhlas. Ketika amal yang kita lakukan ada ruhnya, maka amal kita akan hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.